Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariska Suci Nurrohma dengan NIM 2007026026021 kelas GZK 3A. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil perhitungan asupan food recall dan food record dalam 24 jam di responden yang berbeda. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas penilaian konsumsi pangan dengan dosen pengampu Bapak Angga Hardiansyah, SGZ MSI. Tonton terus ya. Survei konsumsi pangan bertujuan untuk memberikan informasi awal tentang kondisi asupan zat gizi individu, keluarga, dan kelompok masyarakat saat ini dan masa lalu. Konsumsi hari ini dapat mempengaruhi kondisi kesehatan di masa yang akan datang. Dalam melakukan penilaian status gizi baik individu, kelompok maupun masyarakat dapat dilakukan dengan metode langsung dan tidak langsung. Metode penilaian status gizi ini bisa menggunakan dengan food recall 24 jam yang mewajibkan responden untuk mengingat makanan yang dikonsumsi dalam 24 jam terakhir. Metode penilaian konsumsi pangan yang lainnya yaitu dengan metode food record 1x24 jam, yaitu responden diminta untuk mencatat makanan yang dikonsumsi selama 24 jam terakhir. Baik metode food recall dan record, pencatatan dilakukan oleh responden dengan menggunakan panduan dari ahli gizi menggunakan porsimetri atau langsung dengan penimbangan makanan. Tujuannya yaitu mengetahui tingkat konsumsi makanan dalam 24 jam, mengetahui asupan nutrisi yang dikonsumsi responden dalam 24 jam, dan mengetahui tingkat kebutuhan gizi pada responden dalam 24 jam. Metode yang dipakai yaitu food recall dan food record dalam 24 jam. Yang pertama, food recall 24 jam, respondennya yaitu Nurlaili Fajriah, jenis kelamin perempuan, usia 19 tahun, berat badan 52 kg, tinggi badan 162 cm. Status gizinya menggunakan IMT dengan rumus BB per TB kali TB dalam satuan meter dan didapatkan hasil 19,814 dengan status gizi normal. Berikut merupakan asupan makanan yang dikonsumsi Nurlaili Fajriah pada hari pertama, yaitu pagi mengonsumsi nasi, tumis buncis wortel, tempe goreng, tahu goreng. Kemudian selingan siang mengonsumsi roti manis, biskuit, dan teh manis. Dapat dilihat pada tabel perhitungannya ya. Kemudian pada siang hari mengonsumsi mie ayam, selingan sore tahu goreng, dan malam mengonsumsi bubur kacang hijau. Dan didapatkan pada hari pertama energi sebesar 2140,25 kalori, protein 96,385 gram, lemak sebesar 51,395 gram, karbohidrat sebesar 318,685 gram, kalsium sebesar 1756,38 mg, zat besi sebesar 28,755 mg, vitamin A sebesar 117 mikrogram, dan vitamin C sebesar 20,5 mg. Kemudian berikut merupakan makanan yang dikonsumsi Nurlaili pada hari yang kedua. Pagi hari mengonsumsi mie ayam, selingan siang tahu goreng, dan bubur kacang hijau. Pada siang hari mengonsumsi nasi dan tumis kulit sapi. Lalu pada selingan sore mengonsumsi buah bengkuang dan belimbing. Bisa dilihat pada tabel perhitungannya. Dan teh manis. Siang selingan sore teh manis, mengonsumsi teh manis juga. Kemudian pada malam hari mengonsumsi nasi dan telur dadar. Dan pada hari kedua didapatkan energi sebesar 2265,992 kalori, protein 88,79 gram, lemak sebesar 39,76 gram, karbohidrat sebesar 375,89 gram, kalsium sebesar 1505,6 mg, zat besi sebesar 22,06 mg,
vitamin A sebesar 138,6 mikrogram, dan vitamin C sebesar 26,5 mg. Berikut merupakan perhitungan iom dari saudari Nurlaili dengan faktor aktivitas ringan dan didapatkan energi sebesar 2085,0908 kalori, protein sebesar 78,190 gram, lemak sebesar 57,919 gram, karbohidrat sebesar 312,7636 gram. Kemudian berikut merupakan perhitungan Mifflin saudari Nurlaili. Energinya sebesar 2042,4 kalori, protein sebesar 76,59 gram, lemak sebesar 56,73 gram, karbohidrat sebesar 206,36 gram. Berikut merupakan asupan nutrisi rata-rata food recall 24 jam Nurlaili Fajriah. Dikarenakan Nurlaili Fajriah bersatu sebagai mahasiswa online dan membantu berdagang ibunya, namun berdagangnya itu setiap hari dan tidak ada hari liburnya, maka saya merata-ratakan dengan menjumlahkan hari 1 dan hari 2, kemudian dibagi 2, dan didapatkan hasil energi sebesar 2203,121 kalori, protein sebesar 92,5875 gram, lemak sebesar 45,5775 gram, karbohidrat sebesar 347,285 gram, kalsium sebesar 1630,99 mg, zat besi sebesar 25,4075 mg, vitamin A sebesar 127,8 mikrogram, dan vitamin C sebesar 23,5 mg. Berikut merupakan perbandingan asupan makanan dengan kebutuhan harian Nurlaili Fajriah. Bisa dilihat pada tabel asupan makanannya, kemudian di sampingnya ada kebutuhan harian menurut iom, dan di sampingnya lagi ada kebutuhan harian menurut Mifflin. Kemudian selanjutnya ada perbandingan asupan makanan harian dengan kebutuhan kalori harian, persentase menurut iom dan menurut Mifflin. Bisa dilihat asupan makanan energinya ada di sebelah kiri, kemudian kebutuhan harian menurut iom, lalu ada persentase kebutuhan menurut iom. Persentase kebutuhan menurut iom pada energi didapatkan 105,66%, pada protein 118,413%, pada lemak 78,69%, dan pada karbohidrat sebesar 111,03%. Hal ini menunjukkan konsumsi energi dan protein Nurlaili Fajriah masih tergolong normal, dan konsumsi lemak Nurlaili Fajriah cenderung defisit ringan. Kemudian pada konsumsi karbohidrat Nurlaili Fajriah mengalami kelebihan. Hal ini menurut pedoman dari Debcast. Kemudian pada persentase kebutuhan menurut Mifflin didapatkan energi sebesar 107,86%, protein sebesar 120,88%, lemak sebesar 80,34%, karbohidrat sebesar 113,35%. Menurut pedoman Debcast, persentase konsumsi energi dan protein Nurlaili Fajriah masih tergolong normal, sedangkan lemak, defisit ringan, dan karbohidrat cenderung berlebih. Kemudian food record 24 jam. Nama respondennya yaitu Anissa Rahma Aprilia, jenis kelaminnya perempuan, usia 19 tahun, berat badan 60 kg, tinggi badan 160 cm. Status gizinya dihitung menggunakan IMT dengan rumus BB dibagi TB kali TB dalam satuan meter, dan didapatkan hasil 23,4375 dan status gizinya normal. Berikut merupakan asupan makanan yang dikonsumsi Anissa Rahma Aprilia pada hari pertama. Pada pagi mengonsumsi nasi goreng, sosis goreng, bakso goreng, dan telur dadar. Pada siang hari mengonsumsi mie bakso.
dan bisa dilihat hasil perhitungannya di tabel. Pada siang hari mengonsumsi mie bakso tadi dan bolu, kemudian selingan sore Yakult, malam mengonsumsi nasi bakar dan sambal goreng cumi. Kemudian didapatkan hasil energi sebesar 2.563,55 kalori, 98,0516 gram, lemak sebesar 91,551 gram, karbohidrat sebesar 331,2638 gram, kalsium sebesar 1735,224 mg, zat besi sebesar 32,267 mg, vitamin A sebesar 140,674 mikrogram, dan vitamin C sebesar 0. Kemudian berikut merupakan konsumsi makanan yang dikonsumsi oleh Anissa Rahma Aprilia di hari yang kedua. Pada pagi hari mengonsumsi nasi uduk, tempe orek, bihun goreng, dan telur dadar. Siangnya mengonsumsi tamagoyaki. Bisa dilihat pada tabel hasil perhitungan dari menu-menu tersebut. Kemudian selingan sore mengonsumsi mie rebus dan telur rebus. Pada malam hari mengonsumsi nasi dan ayam goreng. Pada hari kedua didapatkan energi sebesar 1876,936 kalori, protein sebesar 80,7866 gram, lemak sebesar 94,0172 gram, karbohidrat sebesar 202,5688 gram, kalsium sebesar 708,178 mg, zat besi sebesar 36,983 mg, vitamin A sebesar 180,776 mikrogram, dan vitamin C sebesar 1,85 mg. Berikut merupakan perhitungan IOM dari Anissa Rahma Aprilia dengan faktor aktivitas ringan dan didapatkan hasil energi sebesar 2152,694 kalori, protein sebesar 80,726 gram, lemak sebesar 59,797 gram, karbohidrat sebesar 322,9041 gram. Berikut merupakan perhitungan Miflin dari Anissa Rahma Aprilia dan didapatkan energi sebesar 2150,4 kalori, protein 80,64 gram, lemak sebesar 59,73 gram, karbohidrat sebesar 322,56 gram. Berikut merupakan asupan nutrisi rata-rata food record 24 jam. Anissa Rahma Aprilia berstatus sebagai mahasiswa online, maka dari itu tidak ada hari libur ataupun hari kerja karena masih online. Sehingga saya merata-ratakan pada hari pertama dan hari kedua dengan cara dijumlahkan kemudian dibagi 2 dan didapatkan energi sebesar 2220,143 kalori, protein sebesar 88,2191 gram, lemak sebesar 144,4841 gram, karbohidrat sebesar 247,7163 gram, kalsium sebesar 1230,949 mg, zat besi sebesar 23,937 mg, vitamin A sebesar 159,849 mikrogram, dan vitamin C sebesar 0,925 mg. Berikut perbandingan asupan makanan dengan kebutuhan harian Anissa Rahma Aprilia bisa dilihat pada tabel. Asupan makanan sebelah kiri, lalu kebutuhan harian menurut IOM dan kebutuhan harian menurut Miflin. Berikut merupakan perbandingan asupan makanan harian dengan persentase tingkat kecukupan harian menurut IOM dan Miflin. Bisa dilihat pada persentase tingkat kecukupan harian menurut IOM, energi sebesar 103,13%, protein sebesar 109,28%,
lemak sebesar 241,62%, karbohidrat sebesar 76,71%. Menurut pedoman Debkes, konsumsi makanan yang mengandung energi dan protein Anissa Rahma Aprilia masih tergolong normal. Kemudian konsumsi lemak terlalu berlebihan dan konsumsi karbohidrat cenderung mengalami defisit ringan. Kemudian pada persentase tingkat kecukupan harian menurut Mifflin, energi sebesar 103,24%, protein sebesar 109,39%, lemak sebesar 241,89%, karbohidrat sebesar 76,79%. Menurut pedoman Debkes, tingkat asupan energi dan protein dari Anissa Rahma Aprilia masih tergolong normal. Kemudian asupan lemaknya cenderung berlebihan dan asupan karbohidrat mengalami defisit ringan. Kesimpulannya yakni berdasarkan perhitungan food recall 24 jam, responden dinyatakan status gizinya normal dan asupan energi serta protein yang dikonsumsi responden normal jika dibandingkan dengan perhitungan IOM dan Mifflin. Namun pada konsumsi lemak mengalami defisit ringan dan pada karbohidrat mengalami berlebih, yakni dari menurut pedoman Debkes. Sedangkan perhitungan food record 24 jam, responden dinyatakan status gizinya normal dan asupan energi dan protein yang dikonsumsi responden normal, namun pada konsumsi lemak terlalu berlebihan dan pada konsumsi karbohidrat mengalami defisit ringan dibandingkan dengan perhitungan IOM dan Mifflin menurut pedoman Debkes. Yang sebaiknya dilakukan oleh responden ialah mengatur pola makan kembali, gaya hidupnya diatur juga dengan mengonsumsi makanan menggunakan prinsip gizi seimbang dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar tidak ada defisiensi atau berlebihan dalam mengonsumsi zat gizi yang dapat berakibat buruk bagi tubuh. Berikut merupakan dokumentasi dari food recall dan food record 24 jam. Jajaran atas merupakan dokumentasi food recall 24 jam dan jajaran bawah merupakan dokumentasi dari food record 24 jam. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.